Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung di keluarga besar MTS Negeri 39 Jakarta. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun tidak secara langsung. Kita bertemu dalam online, daring. Tapi mudah-mudahan kalian semuanya semangat, sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sri Suharti. Ibu biasa dipanggil Ibu Sri. Ibu mengajar di sini di MTS 39 mengajar bimbingan dan konseling. Tapi kali ini Ibu tidak mengajarkan BK. Ibu mengajar materi yang berkaitan dengan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Materi Ibu akan diberikan di hari Rabu 15 Juli 2020. Untuk itu, kalian semuanya siap untuk mengikuti materi Bu Sri? Oke, terima kasih. Cek edok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini adalah hari ketiga kita memasuki kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai membangun karakter moderat dalam beragama. Temanya adalah tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Tentunya ini masih hal yang baru buat kalian semuanya. Apa sih moderat itu? Dan kenapa harus ada kesetaraan dan anti diskriminasi di dalam sekolah? Inilah yang sedang digaungkan oleh Menteri Agama, bahwa memiliki karakter moderat adalah hal yang sangat penting, terutama bagi pelajar di Indonesia sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki agama secara radikal. Kalian tahu radikal apa? Dan biasanya sekelompok orang ini selalu memaksakan dirinya atau memaksakan kehendak kelompoknya untuk bisa mempengaruhi orang lain masuk ke dalam aliran atau kelompok-kelompok mereka. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai membangun karakter moderat dalam beragama. Seperti apa sih karakter moderat itu? Yuk kita lihat. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Dalam konteks Islam, moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal. Jadi kalian bukan hanya mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya pinter ngaji, bukan hanya juga mampu berpuasa atau rajin bersedekah, tetapi juga harus ada hablum minannasnya, tetapi juga menjadi faham agama dan menghargai agama orang lain. Ini yang sangat penting. Kita lihat berikutnya. Untuk membangun karakter moderat, ada 3 hal yang penting yang harus kalian cermati sebagai upaya untuk membentuk karakter moderat ini. Yang pertama adalah kalian harus memiliki sikap toleransi dan welas asih. Apa sih toleransi dan welas asih itu? Toleransi adalah sikap berlapang dada dan berbesar hati menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleransi berarti tidak mengganggu apa yang diyakini orang lain. Itu artinya bahwa kalian tidak perlu memaksakan kehendak kalian bahwa agama kalian adalah agama yang paling benar. Dan itu tidak boleh seperti itu. Kalaupun kalian ingin mempengaruhi mereka, berikanlah contoh yang terbaik dari diri kita sendiri dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak memaksakan kehendaknya. Satu contoh misalnya, ketika kamu kerja kelompok. Nah, di dalam anggota kelompok itu ada teman-teman kalian yang memiliki agama non-Islam. Terus ketika itu misalnya ada sebagian teman yang ingin sholat pada saat azan duhur atau azan asar telah tiba. Tetapi sebagian teman lagi
memaksakan kehendaknya bahwa harus selesai dulu tugas kelompoknya, baru kamu boleh beribadah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai apa yang diyakini atau apa yang menjadi agama orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau welas asih itu adalah memiliki rasa kasih sayang. Islam itu adalah agama yang penuh rahmat, rahmatan lil alamin, penuh rasa kasih sayang. Jika kita sudah menjadi pribadi yang damai, memiliki welas asih dan penebar kebaikan kepada siapapun, maka menjadi mudah untuk kita menjadi seseorang yang toleransi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa kasih sayang dulu, jiwa kasih sayang dulu. Ada apa ya namanya? Rohman dan Rohim. Semua orang memiliki Rohman, tetapi tidak semua orang memiliki Rohim. Artinya hanya orang Islamlah yang memiliki sifat Rohim, sifat dan rasa kasih sayang. Kalau itu sudah ditumbuhkan, maka orang itu akan bisa memiliki rasa toleransi terhadap orang lain. Yang kedua adalah penanaman akhlak karimah. Akhlak karimah itu apa sih? Akhlak merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara mandiri tanpa dipengaruhi orang lain. Jika dorongan tersebut menghasilkan tindakan yang baik dan mulia, maka disebut akhlak karimah. Akhlak yang baik, mulia, dan terpuji adalah pondasi yang baik untuk membangun karakter peserta didik. Nah, inilah yang harus kalian miliki. Penting sekali bahwa kalian harus memiliki akhlak yang baik, mulia, dan terpuji. Ada beberapa ciri akhlak karimah yang baik, yaitu yang sudah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah bersikap jujur, dan yang kedua dapat dipercaya. Bersikap jujur artinya bukan hanya terhadap orang lain kamu bisa jujur, tapi terhadap diri sendiri juga. Apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan harus sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi jujur dari cara berpikir, dari cara merasa, dan dari cara berucap harus memiliki sinergi yang sama, yang sesuai, yang sejalan. Jadi jangan pernah tuh kamu bicaranya A tetapi hatinya B. Kamu memuji orang lain tetapi hatinya dengki terhadap orang itu. Itu artinya kamu tidak jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu orang yang amanah. Jadi ketika kamu diberikan pesan atau diamanahkan A, maka yang kamu sampaikan adalah A. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh ditambahkan. Jadi apa yang diamanatkan itulah yang harus kalian sampaikan. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi di mana hak kita, itulah yang harus kita tuntut. Dan bagaimana tanggung jawab kita, itulah yang harus kita laksanakan. Jadi kalau kalian sebagai pelajar nih memiliki rasa tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya? Yaitu belajar yang baik, raih prestasi yang baik. Itulah tanggung jawab kamu sebagai pelajar. Terus bagaimana tanggung jawab kamu sebagai anak di rumah? Ya berarti kamu harus sayang terhadap orang tua, sayang terhadap adik, terhadap keluarga, dan juga membantu apa yang menjadi ditugaskan oleh kamu di rumah. Itu yang namanya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya gini, kamu tugasnya adalah mencuci baju. Itu kalau emang itu menjadi tugas kamu di rumah, maka itu tidak perlu disuruh lagi. Itu menjadi tanggung jawab kamu. Suka atau tidak suka, kalau itu sudah disepakati oleh anggota keluarga di rumah, maka itulah yang harus kamu laksanakan. Karena tanggung jawab kamu di rumah adalah mencuci baju. Kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya akhlakul karimah adalah tolong menolong.
Tolong menolong itu wajib kamu tumbuhkan karakter itu untuk membantu orang lain. Tidak perlu harus misalnya gini, apa yang kamu mampu aja bisa kamu bantu. Misalnya gini, ketika kamu naik sepeda mau berangkat ke sekolah, terus tiba-tiba di jalan kamu melihat ada batu di tengah-tengah jalan. Nah, itu juga bisa menjadi akhlak terpuji. Kamu turun dulu, kamu ambil batu itu lalu kamu singkirkan. Gunanya buat apa? Karena kamu tahu bahwa ada batu di tengah jalan itu akan mencelakai orang lain. Nah, inilah yang dimaksud akhlak terpuji. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kalau itu adalah perbuatan baik maka lakukanlah, karena itu akan menjadi pahala buat kalian semuanya. Terus yang berikutnya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun budayanya, dan siapapun dia secara fisik mereka berbeda dari kita, maka kita harus dan wajib untuk menghormati orang tersebut. Jangan merasa kita bahwa secara fisik nih, biasanya kalau di kelas seperti ini, secara fisik mentang-mentang kita tinggi, terus kita menghina yang pendek, atau mentang-mentang kita kulitnya putih, menghina yang kulitnya hitam, misalnya seperti itu, atau yang berbeda dari ras kita, atau yang berbeda dari budaya kita, misalnya karena dia orang Batak, terus suaranya keras gitu, atau dia orang Jawa yang suaranya kemayu, terus kita seenaknya menghina mereka. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi menghargai dan menghormati orang lain itulah karakter yang harus kalian miliki. Kesemua ini adalah akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kalian menjadi pengikutnya, menjadi umatnya, maka teladanilah akhlak-akhlak seperti ini. Kira-kira seperti itu. Next, selanjutnya, yang ketiga adalah agama untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebaikan. Agama untuk kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Coba kita perhatikan. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bom bunuh diri? Sering ya. Yang terakhir itu kita dengar dilakukan oleh satu keluarga. Iya, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2018 di Surabaya. Sekarang ibu tanya, menurut kalian kenapa ada orang yang mau melakukan bom bunuh diri? Tidak hanya membuat pelaku tersebut meninggal loh, tapi juga berpotensi untuk melukai, bahkan membuat orang lain meninggal dunia. Bukan hanya satu keluarga yang meninggal dunia. Kalau misalnya yang meninggal dunia itu orang tuanya, terus anaknya masih ada, akhirnya anaknya itu menjadi miskin, menjadi tidak berdaya, terus akhirnya dia menjadi sengsara. Apakah itu tidak berdosa? Lalu apakah ajaran agama memerintahkan kita untuk melakukan tindakan pengrusakan, bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain? Begitukah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Nah, kita perlu ingat bahwa agama sejatinya adalah sumber kemaslahatan, yaitu sumber kebaikan. Lalu bagaimana untuk mempraktekkan agama? Untuk tujuan kemaslahatan adalah untuk tujuan kebaikan. Nah, untuk memiliki karakter muslim yang memiliki karakter kebaikan, maka kita perlu menjiwai tujuan-tujuan syariat atau yang disebut juga dengan maqasid asy-syariah. Dengan memahami tujuan syariah, maka diharapkan kita mengetahui hak dan kewajiban dasar sebagai seorang muslim. Ada 5 hal tujuan syariah atau yang dikenal dengan maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah kita wajib menjaga agama kita. Menjaga seperti apa sih agama kita? Seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjalankan ajaran-ajaran agama seperti sholat, puasa, terus juga sedekah, terus juga mengaji. Itulah yang wajib kita jalankan sehari-hari. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai sholat kamu tuh jadi bolong-bolong. Jangan sampai hanya sholat zuhur sama maghrib, subuhnya ketinggalan,
terus isanya ketiduran, yang seperti itu. Nah, itu tidak boleh kamu lakukan. Jadi niatkan dalam hati bahwa saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sholat saya atau ibadah saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau kemarin subuhnya sudah lewat, maka hari ini saya harus benar-benar bangun lebih pagi. Sebelum azan subuh, maka saya harus sudah bangun mempersiapkan untuk sholat subuh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita tidak laksanakan, maka niatkan untuk hari selanjutnya kita harus lebih baik dari hari ini. Seperti itu. Jadi menjaga agama, terutama dengan menjaga sholat. Terus juga menjaga puasanya. Lalu jangan lupa mengaji juga, gitu. Dan bersedekah. Sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi, tapi sedekah juga harus atau dalam bentuk tenaga, boleh gitu, untuk membantu teman-teman yang kesulitan. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua adalah menjaga jiwa. Seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga jiwa, menjaga dirinya dan orang lain. Tindakan bom bunuh diri misalnya, itulah bukan seseorang dengan sengaja berusaha menghilangkan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Jadi orang yang nekat untuk melakukan bom bunuh diri berarti dia tidak pernah bisa menjaga jiwanya. Karena makosid asyariah itu yang kedua adalah harus menjaga jiwa, baik jiwa diri sendiri ataupun jiwa orang lain. Dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri, harus bisa juga menyelamatkan orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya bom bunuh diri itu bukanlah ajaran Islam. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga harta. Harta merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Misalnya menjaga harta itu bukan berarti pelit ya, Nak ya. Jadi karena kamu saya harus menjaga harta saya, terus kamu nggak pernah memberikan sedekah apapun sama teman-teman atau sama orang lain, bukan seperti itu. Jadi menjaga harta itu bukanlah kegiatan atau sesuatu yang pelit untuk dikeluarkan. Oke, maksudnya menjaga harta itu adalah menjaga apa yang harta benda yang kita miliki, yaitu dengan cara bagaimana mengeluarkan zakat gitu. Jadi melindungi harta kita adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Berapa persen zakatnya sesuai dengan apa yang kita miliki, gitu ya. Jadi menjaga harta itu bukan bersikap pelit, tidak mengeluarkan sama sekali. Justru dengan sedekah, dengan zakat, kamu itu artinya sudah menjaga harta kamu, gitu. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan, seorang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dalam syariat Islam, tata cara untuk menjaga keturunan adalah dengan melakukan ikatan pernikahan yang sesuai dengan tuntutan agama dan aturan pemerintah. Menjaga keturunan juga bukan hanya memelihara atau meneruskan generasi dari keluarga kita, tetapi juga menjaga keturunan itu kita juga harus bisa mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bermanfaat untuk agamanya, minimal untuk diri sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain atau untuk masyarakat sekitar. Jadi menjaga keturunan itu adalah menjaga dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama ataupun ilmu akademik di sekolah. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu yang kelima adalah yang terakhir, mengenai maqasid asyariah, menjaga akal pikiran. Apa sih menjaga akal pikiran itu? Seorang muslim harus memelihara akal pikirannya dari segala tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran kita dan menurunkan daya kewarasannya. Mengkonsumsi narkoba misalnya, itu juga bisa menurunkan akal kita.
terus juga nonton film porno misalnya, itu juga akan menurunkan akal pikiran kita. Jadi hal-hal yang bisa menurunkan akal pikiran kita jangan pernah kita lakukan. Itu akan membahayakan untuk bisa akal pikiran kamu tetap menjadi sehat. Jadi menjaga akal pikiran itu menghindari hal-hal yang bisa merusak seperti itu. Termasuk merokok itu juga bisa menurunkan akal pikiran kalian. Selain juga dengan berpikir positif. Berpikir positif itu mampu untuk menjaga akal pikiran. Tapi kalau kita sering selalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, itu juga bisa merusak akal pikiran kita. Jadi jauhkanlah akal pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Baik itu cara berpikir kita yang negatif, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti narkoba, nonton-nonton film yang tidak bermanfaat, atau juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu yang akan menurunkan akal pikiran kita, jauhkan. Maka dengan seperti itu kita bisa menjaga akal pikiran kita. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama tadi yang Ibu katakan bahwa berpikir positif. Yang kedua adalah lakukan dengan kegiatan olahraga. Karena olahraga itu juga bisa membuat akal pikiran kita itu selalu sehat. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Karakter moderat itu salah satunya juga berlaku adil terhadap sesama. Nah, kalau tadi kita bicara, di awal kita bicara mengenai bagaimana karakter moderat itu terhadap diri sendiri, nah sekarang kita bicara bagaimana karakter moderat itu berlaku terhadap sesama. Hablu minanas. Kalau tadi kita hablu minallah, bagaimana kita memiliki karakter kita yang bisa diterima oleh Allah, yang bisa diterima oleh agama, yang bisa diterima oleh sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai hablu minanasnya. Bagaimana kita bisa diterima terhadap sesama. Nah, ini juga penting. Di antaranya adalah berlaku adil terhadap sesama. Karena ada banyak materi-materinya, tapi yang Ibu akan angkat adalah mengenai kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Kesetaraan atau setara memiliki arti adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding atau bisa dibilang juga sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Itu adalah kesetaraan. Nah, sedangkan kesetaraan sosial artinya adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang ada pada status yang sama di lingkup masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum. Kamu memiliki hak hukum yang sama. Kamu berhak menuntut ketika kamu merasa dizolimin atau tidak diperlakukan secara adil. Kamu punya hak secara hukum. Lalu yang kedua adalah keamanan. Terus kebebasan berpendapat. Itu memiliki hak, itu hak semua orang untuk kebebasan berpendapat. Hak bersuara, semua orang itu memiliki hak suara. Kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Jadi hak suara itu dimiliki oleh semua orang. Terus hak-hak yang lainnya yang bersifat personal atau pribadi itu dimiliki oleh semua orang. Dalam lingkup sekolah, semua peserta didik mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pembelajaran. Nah, ini di sini. Guru tidak diperbolehkan pilih kasih kepada peserta didiknya. Semua peserta didik sama dan setara. Tidak membanding-bandingkan karena dia kaya, yang satu miskin, maka yang berhak untuk mendapatkan materi lengkap adalah yang kaya. Yang miskin nggak perlu. Misalnya seperti itu. Karena kamu kuotanya nggak ada, maka kamu nggak usah ikut belajar sama Bu Sri. Jadi yang kuotanya besar aja yang boleh ikut, tidak boleh juga seperti itu. Jadi guru itu harus memiliki keadilan untuk kesetaraan untuk semua untuk semua murid-muridnya.
Nah, karena sekolah yang baik adalah sekolah yang tidak membeda-bedakan muridnya, termasuk di MTS 39. Tidak ada satupun guru yang membeda-bedakan muridnya, karena semuanya punya hak dan kewajiban yang sama sebagai siswa MTS Negeri 39. Kira-kira seperti itu. Bahkan Allah pun memandang makhluknya sama dan dia selalu bersikap adil. Tidak pandang bulu, yang membedakan hanya ketakwaan. Allah itu tidak pernah melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang sukses, siapa yang gagal. Tetapi Allah itu melihat dari ketakwaan umatnya. Nah, manusia tidak boleh memandang rendah manusia lain. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita juga harus memandang orang lain itu punya kelebihan dan punya kekurangan sama seperti kita. Berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua adalah, kalau tadi kita bicara tentang kesetaraan, memiliki hak yang sama, setara dan sebanding, punya hak dan kewajiban yang harus kita ikuti dan kita jalani. Nah, yang kedua adalah anti diskriminasi. Indonesia memiliki perbedaan suku bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik bangsa. Lalu apa sih diskriminasi itu? Nah, karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas karena bangsa Indonesia terdiri dari kepulauan, di mana setiap pulau mempunyai kekhasan dalam berbagai aspek. Berbeda budaya, berbeda bahasa, dan berbeda suku. Nah, dalam istilah populer lebih dikenal dengan multikulturalisme. Indonesia itu beragam sekali budayanya, tapi juga masih ada dan masih banyak diskriminasinya di sini. Makanya kita belajar bagaimana kita harus anti diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anti diskriminasi adalah pelarangan atau perlawanan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, seperti anti diskriminasi suku, agama, dan ras yang dapat menyebabkan terpecah belahnya persatuan, yang dapat menyebabkan bangsa Indonesia itu menjadi hancur karena kita anti diskriminasi. Kita lanjutkan lagi, anti diskriminasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anti diskriminasi itu adalah pelarangan atau perlawanan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, seperti anti diskriminasi suku. Jadi membeda-bedakan suku, membeda-bedakan budaya, membeda-bedakan agama, membeda-bedakan ras yang dapat menyebabkan terpecah belahnya persatuan, yang dapat menghancurkan Indonesia sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia itu berbagai macam kepulauan, terus berbagai macam suku dan bangsa yang itu harus kita satukan. Sekalipun kita berbeda-beda, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memiliki satu tujuan untuk bisa mencapai bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju. Makanya kita harus memiliki tuh sifat anti diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan suku. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Contoh, kalau kamu adalah orang yang memiliki karakter moderat, karakter yang anti diskriminasi, maka kamu harus membawa diri kamu menjadi lebih baik. Satu contoh misalnya, ketika kamu ada di kelas itu kan budayanya bukan hanya orang Sunda, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang-orang suku tertentu, tetapi orang yang memiliki suku-suku di di daerah-daerah tertentu. Yang ketika itu juga maka logatnya, terus juga gesturnya, terus juga cara mereka berbicara itu akan berbeda dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Nah, kita tidak boleh tuh membeda-bedakan antara suku kita terhadap suku teman kalian. Misalnya saja orang yang dari Papua itu akan memiliki memiliki karakter yang berbeda gitu loh. Orang yang dari Medan dia akan memiliki juga karakter yang berbeda, suaranya yang keras, memiliki suara yang khas besar gitu kan. Terus juga orang yang dari Jawa itu juga memiliki suara yang khas,
yang apa namanya, yang lembut gitu, terus yang memiliki jiwa yang sensitif seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda budaya, berbeda suku, berbeda ras, maka kita tidak boleh itu menghina ataupun melecehkan orang tersebut. Karena kamu harus patri dalam diri kamu bahwa kita punya satu tujuan, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Nah, dia saudara kita. Apapun sukunya, apapun rasnya, bahkan apapun agamanya, mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah diri kita. Mereka adalah badan kita. Kalau dibilang satu badan, ketika yang satu disakiti, satu contoh misalnya, ketika tangan kamu terluka, maka tangan kamu yang lain akan merasakan sakitnya. Jadi seperti itulah yang harus kalian tumbuhkan dalam diri kalian, agar tercipta karakter moderat dari diri kalian sendiri. Kenapa ini harus dilakukan oleh pelajar? Karena yang mampu untuk bisa terbentuk karakter-karakter karakter-karakter moderat seperti ini adalah di usia kalian. Usia kalianlah yang mudah dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Jadi di MTS 39 tema kita mengenai anti diskriminasi ini sangat berlaku gitu. Nah, anti diskriminasi ini juga kadang-kadang sering terjadi itu di sekolah-sekolah, tapi insya Allah bukan di sekolah kita ya. Oke, kita lanjut. Masih kita bicara mengenai anti diskriminasi. Anti diskriminasi suku, agama, dan ras yang dapat menyebabkan terpecah belahnya persatuan. Kalau di MTS 39 kan kita hanya satu ya, hanya seiman, agamanya agama Islam semuanya. Tetapi kalau di sekolah lain SMP gitu kan, itu agamanya beragam. Nah, itu pasti tantangannya akan lebih kompleks lagi. Kita sebagai pelajar, bagaimana bisa menghadapi mereka yang dengan karakter-karakter non muslimnya seperti itu. Nah, itu yang harus kalian juga bertemannya bukan hanya di MTS 39 saja kan, tetapi kalian juga punya teman-teman yang non muslim ada di luar dari MTS 39 di sekolah-sekolah lain. Nah, karakter anti diskriminasi ini juga perlu dan patut kalian bawa dimanapun kalian berada. Jadi tanamkan dalam jiwa kalian bahwa teman-teman kalian adalah saudara kalian. Ketika mereka sakit, maka kalian pun akan merasakan sakit yang sama. Jadi tumbuhkanlah rasa empati dalam diri kalian terhadap saudara-saudara kalian semuanya, terutama yang seiman. Yang berbeda agama aja kita patut untuk menghormati, kita patut untuk bisa membantu dan sayang kepada mereka, apalagi dengan saudara semuslim. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya ini yang sering terjadi di sekolah. Ini juga termasuk diskriminasi loh. Namanya bullying. Pernahkah kalian dengar kata bullying? Bullying itu sering sekali terjadi di sekolah manapun. Baik sekolah nasional ataupun sekolah internasional. Nah, bullying ini sering dilakukan. Bahkan di MTS 39 sendiri gitu. Nah, kira-kira kamu pernah nggak menjadi korban bullying? Atau sebaliknya, apakah kalian pernah juga untuk melakukan bullying terhadap teman-teman kalian? Kalau itu yang kalian pernah lakukan, maka dari saat ini jangan pernah kalian lakukan lagi ya nak ya, karena ini termasuk sikap diskriminasi terhadap orang lain. Nah, ini tidak diajarkan dalam agama Islam dan tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Seperti itu. Jadi, apa sih bullying? Bullying itu adalah tindakan menyakiti orang lain. Tindakan melecehkan orang lain. Jadi bullying itu ada dua kriteria. Bullying secara fisik dan bullying secara non fisik. Apa saja bullying secara fisik? Misalnya kalian memukul, menendang, menampar, atau pengeroyokan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang melukai fisik, itu adalah tindakan fisik, itu disebut bullying secara fisik.
Tetapi kalau bullying non fisik adalah mengancam, terus menghakimi orang lain. Kalau kalian tidak suka dengan orang itu, terus kalian antipati dengan gestur tubuh, dengan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan, atau mengangkat alis sebelah, atau senyum dengan apa tuh namanya, senyum dengan senyuman yang ditarik pipinya tuh sebelah, gitu kan? Itu juga tindakan bullying sebenarnya, bullying non fisik. Kenapa dikatakan bullying? Padahal kan saya nggak nyakitin, Bu. Padahal kan saya nggak memukul dia. Iya, tetapi perbuatan tidak membuat orang lain tidak nyaman di samping kita, ada di dekat kita, maka itu juga termasuk tindakan bullying, seperti itu. Jadi bullying itu juga ada fisik dan ada non fisik. Justru yang menyebabkan teman-teman atau orang lain di sekitar kita itu tidak nyaman dengan kita, lebih banyak kepada bullying non fisik, gitu, mengancam atau menghakimi atau antipati terhadap orang lain, gitu. Antipati terhadap orang lain tuh apa, misalnya karena dia berbeda dari saya, dia tidak seperti saya, dia tidak secerdas saya, gitu kan, kayaknya dia nggak cocok deh ketika dia bergaul dengan saya, ini kayaknya bukan grup saya, bukan geng saya nih, bukan kelompok saya nggak sejalan dengan dia, maka kamu antipati sama dia, udah sana ngapain kesini, nggak usah deket-deket, nggak usah gabung sama grup kita. Atau ketika kita lagi ngobrol terus dia menghampiri, teman kamu menghampiri terus kamu menghindar, itu juga bullying loh, bullying non fisik. Kenapa? Karena orang itu pasti akan merasa, orang itu pasti akan apa yang namanya, merasakan sesuatu, kok kayak begini banget ya, kok teman saya seperti ini ya, kok saya merasa diabaikan, kok saya tidak diterima di dalam komunitas saya. Bahasa-bahasa hati yang seperti itulah yang disebut bullying non fisik. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah, ini yang sering terjadi di kelas, terutama ketika kalian sudah bergabung dan sudah memiliki teman, gitu, dan sudah punya geng-geng khusus, gitu. Jadi sudah mulai tuh terlihat. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di sekolah MTS 39, ya Nak ya. Jadi harus kamu ingat-ingat lagi apa yang menjadi materi kita di pagi hari ini. Oh iya, Bu Sri pernah ngomong kayak begini nih. Oh iya, kalau saya cuekin dia berarti itu kan bullying ya namanya ya, gitu. Saya nggak boleh kayak begini. Jadi harus diingat terus gitu bahwa apa yang menjadi tidak nyaman diri orang lain terhadap tindakan kita harus evaluasi diri. Itu namanya istighfar. Kita harus bersikap apa ya, gitu. Kita harus seperti apa ya biar teman-teman itu senang berada di samping kita. Nah, ini yang harus kalian terapkan. Karakter-karakter inilah yang harus kalian hindari. Bagaimana caranya biar teman-teman itu, siapapun mereka, apapun rasnya, apapun budayanya, apapun sukunya, mereka nyaman ada di depan kita. Mereka nyaman ada di samping kita. Dan mereka nyaman sekali ketika mereka berbicara terhadap kita. Nah, itu yang perlu kalian tanamkan di diri kalian masing-masing. Kalau itu sudah kalian miliki, maka tidak akan pernah yang namanya muncul pertikaian. Kalian tahu Nak, bahwa orang yang banyak disenangi oleh orang lain, ketika dia tiada, maka dia akan sangat dikangeni oleh teman-teman sekitarnya. Mungkin pada saat itu dia tidak merasakan sesuatu, tetapi ketika misalnya misalnya kita pindah sekolah, gitu, kita akan dikangeni teman-teman kita, karena apa? Mereka itu merasa nyaman ada di dekat kita. Jadi seperti itu. Makanya tindakan bullying itu perlu kalian hindari. Nah, ini yang sering terjadi di kelas itu adalah bullying non fisik, karena memang tidak ada bukti yang nyata. Kalau kejahatan fisik atau bullying fisik, memukul, menendang, menampar gitu, itu kan ada bekasnya gitu. Tapi kalau non fisik ini yang tidak pernah ada bukti nyata, tetapi orang lain di sekitar kita merasa terancam ketika dekat dengan orang itu, gitu, merasa tidak nyaman ketika ada dia, merasa tidak berharga
berada di samping dia. Nah, ini yang patut kamu hindari. Bergaullah sebaik mungkin. Terus berusahalah untuk memiliki teman sebanyak-banyaknya. Bersahabatlah dengan siapapun. Ketika kamu sudah memiliki karakter itu, kamu akan disayangi oleh setiap orang, siapapun orang itu. Ketika kamu tiada, maka itu yang menjadi peninggalan luar biasa, yang itu menjadi sebuah kenang-kenangan yang luar biasa, karena kamu sudah menanamkan kebaikan terhadap teman-teman kamu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nanti pertanyaannya disimpan dulu ya. Ketika kita ada pertemuan berikutnya, ketika nanti kita ada materi-materi selanjutnya, boleh kalian tanyakan mengenai materi ini ya, nggak apa-apa. Atau boleh dijapri, silakan, tidak apa-apa ya. Nah, mungkin ini yang harus kalian lakukan. Karakter moderat itu adalah karakter yang wajib dimiliki oleh siswa MTSN 39. Karena yang namanya MTS itu harus memiliki sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Harus memiliki karakter yang berbeda dari sekolah SMP gitu. Jadi karakter moderat atau memiliki jiwa kebaikan itu wajib dimiliki oleh siswa MTS 39. Jadi justru bukan kamu yang dipengaruhi oleh mereka, tapi justru kamulah yang mempengaruhi kebaikan untuk mereka semuanya. Dimanapun kalian berada, siapapun teman-teman kalian, sekalipun teman-teman kamu bukanlah siswa MTS 39, sekalipun teman-teman kamu adalah berada di luar atau di lingkungan rumah kalian, tapi kalian wajib membawa nama baik MTSN 39, bahwa ini loh yang ditanamkan oleh guru kami, kebaikan, selalu kebaikan. Di dalam pikirannya punya positive thinking, kebaikan terhadap orang lain. Di dalam hatinya punya jiwa atau punya rasa empati yang luar biasa terhadap orang lain. Di dalam perilakunya diwujudkan dengan perilaku yang baik terhadap orang lain. Ketika itu kamu munculkan, maka pasti kalian akan dikenal dan dikenang oleh lingkungan sekitar kalian. Mereka sekolahnya di mana sih? Kamu sekolahnya di mana sih? Oh, pantesan di MTS 39. Karakternya bagus ya, karakternya baik ya, anaknya baik banget, anaknya soleh dan soleha. Jadi yang terkenal adalah itu. Kira-kira begitu. Bisa dipahami semuanya ya nak ya? Oke, kalau ada pertanyaan nanti tolong dijapri saja di WA-nya Bu Sri, insya Allah nanti akan Bu Sri respon dan Bu Sri tanggapi. Seperti itu ya. Ini tugas individu. Ibu mau tahu dong kira-kira kalian punya pengalaman apa sih seputar tentang bullying? Ceritakan pengalamanmu. Atau kalau kamu tidak punya, Bu, saya nggak punya pengalaman tentang bullying, Bu, gitu. Atau pengalaman orang lain atau pengalaman teman lain soal bullying yang terjadi di sekolah kalian pada saat kalian SD atau MI. Ceritakan di situ. Nanti tugasnya itu sampaikan di Japri Ibu Sri saja. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi Ibu di pagi hari ini. Tetap semangat, semangat sehat, semangat beraktivitas, semangat belajar. Insya Allah kami doakan semuanya, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mampu untuk bisa memperjuangkan agama kalian masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa lakukan yang setiap hari kamu lakukan di materi yang sudah Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih. Selamat bergabung di MTS 39 untuk materi berikutnya di pelajaran biasa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.